Perkenalkan, saya Marlin, salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dengan mengampu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada program studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan perguruan tinggi vokasi bidang pelayaran di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terdapat 3 program studi, yaitu Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Saat ini saya diberikan tanggung jawab mengajar mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan bobot 2 SKS pada semester 2, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah penting yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, kebijakan, dan praktik K3 di dunia kerja, khususnya dalam konteks industri maritim dan pelayaran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan identifikasi bahaya, penilaian resiko, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Mengajar kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya bertujuan untuk membuat mahasiswa memahami tentang melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan, tetapi agar juga menjadi bagian integral dari sistem manajemen yang mendukung produktivitas, efisiensi operasional, serta kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip K3 menjadi hal mutlak yang harus dikuasai oleh setiap calon tenaga profesional, termasuk mereka yang akan berkiprah di bidang transportasi, laut, dan kepelabuhanan. Untuk membangun pemahaman yang komprehensif serta mengembangkan keterampilan lapangan, mahasiswa pada mata kuliah ini diperlukan adanya metode pendekatan baik secara teoritis maupun praktis. Pada pendekatan teoritis, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman konseptual dan dasar ilmiah terkait prinsip-prinsip K3. Di antaranya adalah yang pertama, pendekatan ilmu kesehatan dan ergonomi, di mana fokus pada aspek kesehatan kerja, faktor resiko biologis, kimia, dan ergonomis. Yang kedua adalah pendekatan hukum dan regulasi. Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait K3, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ASM Code, SOLAS, dan ILO Convention. Yang ketiga adalah pendekatan manajemen risiko dan sistem manajemen K3 atau yang biasa disingkat dengan SMK3. Pendekatan ini menggunakan teori manajemen risiko, hazard identification, risk assessment, and determining control, dan sistem dokumentasi SMK3. Berikutnya adalah pendekatan praktis, di mana pendekatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam menerapkan K3 di lapangan atau dunia kerja. Pendekatan ini dilakukan dengan yang pertama, simulasi dan praktikum di lapangan, seperti simulasi prosedur evakuasi, pemadaman kebakaran, penggunaan alat pelindungan diri atau APD, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, studi kasus dan analisa kecelakaan, di mana mahasiswa menganalisis kasus nyata kecelakaan kerja, mengidentifikasi penyebab, dan memberikan solusi pencegahan. Pendekatan yang ketiga adalah kunjungan dan observasi lapangan. Mahasiswa mengunjungi perusahaan pelayaran, pelabuhan, atau kapal untuk melihat langsung implementasi K3. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa akan dilatih untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap penerapan budaya K3, serta mampu menerapkan standar keselamatan kerja sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Demikian perkenalan singkat dari saya dan penjelasan mengenai materi apa yang saya ajarkan di semester ini. Berikut adalah video pembelajaran di kelas bersama dengan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta semester 2, jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Baik, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Ada yang sakit? Siap, sehat semua, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya, baik. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang keselamatan di tempat kerja, ya. Tetap mata kuliahnya kesehatan dan keselamatan kerja. Sekarang kita pertemuan keempat. Tapi sebelum kita membahas, kita coba review dulu pertemuan berikutnya, ya. Apa itu kesehatan kerja? Coba Taruna Galang. Siapa bisa menjawab?
Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Oke, terus berikutnya coba Taruna Dava, apa itu yang dimaksud dengan keselamatan kerja? Sobat, menjawab keselamatan kerja adalah di mana kondisi karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Bagus ya. Puji Tuhan, syukur ya, masih materi yang sebelumnya masih ada yang bisa dapat diingat. Baik, keselamatan di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi, tadi sudah dijelaskan sama Galang, di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, tadi juga Taruna Dava sudah menjawab juga ya, kurang lebihnya sama. Apa itu kesehatan kerja? Adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai macam penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kita bisa lihat dari 4 contoh gambar tersebut ya, kondisi di lingkungan pekerjaan ya. Bisa kita lihat ya, potensi-potensi bahayanya bagaimana ya, keselamatannya bagaimana. Coba Taruna Ija, dari 4 contoh gambar ini coba kamu definisikan mana yang potensi bahaya. Silakan. Coba Ya, satu saja. dari gambar forklift Pak. Dari gambar forklift itu harusnya menggunakan forklift yang lebih tinggi Pak, agar terhindar dari kecelakaan, dan potensi bahaya yang disebabkan yaitu forklift yang di atasnya itu jatuh Pak. Ya, bagus. Ya, kalian pasti paham. Ya, kita bisa lihat di sini orang yang bekerja membetulkan apa ini roda kendaraan ya, di mana dia hanya memakai penyangga seperti ini. Ya, itu potensi bahayanya besar, keselamatannya juga bisa resiko besar ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Kita lanjut. Pengertian kecelakaan. Ya, apa itu kecelakaan? Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak diinginkan tiba datang secara mendadak yang dapat mengakibatkan korban manusia, harta benda, termasuk penyakit akibat kerja. Ya, maka kita perlu adanya suatu program K3. Apa itu? Nanti kita bahas program K3 ini di pertemuan berikutnya. Tapi kita perlu tahu apa itu pentingnya program K3. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Ya, jelas ya. Jadi kita harus program K3 itu apa sih? Manfaatnya itu perlunya apa? Ya. Mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita oleh karyawan. Berikutnya yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan bogo. Baik. Selanjutnya definisi bahaya. Apa itu bahaya atau hazard? Ya. Jadi kita juga harus tahu nih resiko-resiko bahaya itu di lingkungan pekerjaan itu seperti apa. Kita harus peka. Sense kita itu harus main. Dalam suatu lingkungan pekerjaan, bahaya yang bisa terjadi ke diri sendiri ataupun ke orang lain itu kita harus peka. Ya. Jadi bahaya adalah faktor atau sifat yang ada pada suatu kondisi dan tindakan atau perilaku atau interaksinya yang berpotensi atau dapat menyebabkan kecelakaan dan berdampak buruk terhadap kesehatan, keselamatan manusia. Seperti itu. Ya, jadi kalian harus peka ya. Jangan sampai kita di lingkungan pekerjaan itu cuek. Ya, ada orang bekerja, kita harus peka nih. Apa nih potensi bahayanya? Kita ingatkan. Ya, kita harus ingatkan, saling mengingatkan kita di lingkungan pekerjaan. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya, identifikasi bahaya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kalian mengidentifikasi bahaya. Ya, ini contoh-contoh bahaya. Apa itu? Dalam suatu lingkungan pekerjaan, bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomis, fisiologis, dan perilaku berbahaya. Perilaku sih pekerjanya. Nah, ini ada berapa contoh bahaya? Bisa disebutkan? Ada? Ada 7. Ada 7 contoh bahaya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, bahaya fisik. Coba, karena Fadila. Apa itu bahaya fisik? Contohnya, siapa Pak?
kebisingan, panas, dingin, benda tajam, getaran, radiasi, dan tekanan. Ya, jadi bahaya fisik itu maksudnya apa potensi bahaya itu dari alat-alat yang kita gunakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Paham ya? Yang berikut, bahaya mekanik. Coba, Yohanes. Bahaya mekanik itu seperti benda berputar dan gerakannya menekan. Gerakan menekan. Ya contoh ya, kita misalkan dekat suatu mesin, ya mesin yang misalkan mesin kompresor atau seperti apa bahayanya? Jangan sampai ada suatu benda yang bahaya mekanik itu kita terlalu dekat, ya tangan kita terledor dengan bahaya mekanik, jari kita bisa terluka seperti itu. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah bahaya kimia, di mana bahaya ini sifatnya dari bahan kimia yang mudah terbakar, beracun, iritasi, dan korosif seperti itu. Ya, kita kalau kerja ada bahan-bahan kimia, ya di dalam pekerjaan kita harus hati-hati. Makanya penempatannya pun tidak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan, bahaya. Pergerakan kita pun mendekati barang tersebut, benda tersebut tidak boleh juga sembarangan, bahaya. Pokoknya kita harus peka di lingkungan pekerjaan kita. Berikutnya itu bahaya biologi. Ini melalui apa ini? Reaksi infeksi, alergi, ya. Dalam lingkungan pekerjaan itu bisa saja virus, bakteri, jamur, atau organisme yang lain. Ya, di lingkungan pekerjaan kita mungkin itu pergudangan, ya. Di situ ada bahan-bahan pokok makanan, ya, yang mungkin sudah kadaluarsa seperti itu. Kita bisa hirup, kita bisa ya potensi sakit bahayanya seperti itu. Berikutnya bahaya ergonomis. Nah ini ergonomis maksudnya apa? Ya kita bisa lihat di sini. Harusnya dia bisa pakai troli, ya. Itu desain kerjanya ya, layoutnya di mana aktivitas yang buruk. Aktivitas yang buruk maksudnya bagaimana? Dia tidak menggunakan alat bantu, ya, memaksakan mengangkat misalkan suatu benda atau barang yang berat, padahal kan bisa memakai alat troli seperti itu. Yang berikutnya bahaya fisiologis. Nah ini bahaya nih. Kalau sudah urusannya stres, lelah, nah ini harus peka gitu, ya. Kita bekerja dengan teman yang orang sedang kita lihat stres, lelah, nah itu kita harus ajak komunikasi dulu, ya. Kita ingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Ya, makanya kita kan bersosialisasi, kita tahu nih biasanya si A tidak seperti ini raut mukanya, ya. Kita bisa lihat raut mukanya kelelahan, ataupun mungkin nanti kalian jadi pimpinan di perusahaan, harus peka tuh terhadap hal seperti itu. Anggota kalian di perusahaan, fisiologisnya harus dibaca. Nah, bisa dipahami ya. Berikutnya perilaku berbahaya. Nah ini perilaku berbahaya maksudnya apa? Melakukan pekerjaan terburu-buru, bercanda, ugal-ugalan, sepertinya apa? Menggampangkan lah seperti itu, ya. Bercanda, pekerjaannya misalkan misalkan sedang praktek untuk pemadam kebakaran, ya, memadami dengan apar, ya. Jadi bercanda yang harusnya standar prosedur pemakaian alatnya bagaimana, bercanda yang akhirnya tidak pada saat lagi diterangkan si karyawan tersebut bercanda, nah itu juga bahaya. Jadi dia tidak memahami di situ. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut? Lanjut ya, paham ya? Bagus. Kerugian atau loss sebagai dari peristiwa adanya suatu kecelakaan, pasti kita akan mendapatkan kerugian, ya. Kerugian dari definisi kerja itu apa? Kerugian yang paling terlihat adalah cedera pada manusia. Nah ini, kalau cedera barang masih bisa diganti lah, tapi kalau sudah manusia cedera, apalagi sampai cacat, nah itu bahaya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, jelas ya? Ya. Kerusakan properti, hilangnya waktu produksi,
secara tidak langsung mengurangi performa dan berkurangnya keuntungan ya yang diakibatkan dari kecelakaan tersebut. Cedera pada manusia menyebabkan hilangnya apa? Hilangnya waktu pekerjaan karyawan. Hilang waktu pekerjaannya rugi. Bukan dia saja, bahkan rekannya pun pasti berdampak. Paham nggak? Ketika ada suatu bahaya, kecelakaan ya di tempat kerja, bukan hanya si korban tersebut yang rugi, rekannya pun rugi. Rugi apa? Waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena dia harus membantu untuk mengevakuasi. Seperti itu ya. Lanjut. Nah ini analisa kecelakaan kerja, ya ini teori domino Henry. Maksudnya apa analisa ini dari kecelakaan kerja ini? Ketika faktor yang satu tidak terpenuhi, maka otomatis ini akan berentet. Ya, efek dominonya seperti itu. Ya, efek domino yang pertama adalah keturunan. Ya, atau herediter, di mana karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh seseorang berisiko celaka. Contohnya apa? Keras kepala, ya, ceroboh. Ini mirip-mirip yang tadi, lalai. Ini susah, keras kepala. Makanya ini ada kaitannya dengan kepemimpinan. Ya, pimpinan di perusahaan itu harus bagaimana? Itu beda materi, ya. Yang pasti kamu harus paham karakter orang itu bagaimana di lingkungan pekerjaan ya. Efek dominonya nanti akan seperti apa? Berikutnya kondisi tidak aman, perilaku tidak aman, kecelakaan, kerugian itu harus bisa kalian baca ya. Bagaimana potensinya? Berikutnya adalah alat pelindung diri atau yang biasa disingkat dengan APD. Ya, alat pelindung diri ini penting ini. Pasti kita kemana-mana sering lihat ini barang. Ya, di kampus ini pun ada itu. Kita standarnya pasti punya ini. Ya, alat pelindung diri itu di mana? Di mall-mall pun pasti ada itu. Kita lihat. Ya, tanda-tanda evakuasi ada itu. Ya, itu gunanya untuk mengurangi resiko tadi bahaya. Ya, apa itu alat pelindung diri? Adalah alat yang mempunyai kemampuan melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Ya, ini definisi dari Departemen Tenaga Kerja tahun 2006. Berikutnya, yang kedua, salah satu definisinya lagi adalah apa itu APD? Pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang timbul di lingkungan pekerjaan. Ya, ini referensinya dari Pak Suwito tahun 2008. Ini bisa kita lihat ya, macam-macam APD-nya. APD juga ada klasifikasinya ya, dibagi dalam kelompok besar ini. Apa maksudnya? Alat pelindung diri itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, alat pelindung diri yang digunakan untuk upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Ya. Yang kedua itu adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan. Nah, paham gak? Kalau yang pertama itu untuk keselamatan kerja, yang kedua itu untuk alat pelindung diri yang untuk kesehatan kerja. Paham gak nih? Bisa paham ya? Pertama itu yang keselamatan kerja, ya, yang gambar-gambar tadi. Nah, inilah contohnya. Ya. Nah, kalau untuk yang jenis kedua, APD yang ini full. Ya, ini yang kerja-kerja di lingkungan-lingkungan kimia, bahan-bahan kimia. Nah, ini harus seperti ini. Ya, alat pelindung dirinya ini seperti ini.
Fungsi alat pelindung diri. Yang pertama, ya, melindungi tubuh dari cedera atau bahaya, mencegah luka, infeksi, paparan bahan berbahaya ataupun kecelakaan, mengurangi tingkat keparahan kecelakaan kerja. Ya, maksudnya namanya terjadi suatu kecelakaan pasti ada efeknya. Fungsi APD ini adalah meminimalisir lah. Yang tadinya mungkin dia harus maaf ya, misalkan kepalanya misalkan bocor karena dia memakai helm, ada benda jatuh dari atas, ya minimal dia nggak sampai inilah terluka parah seperti itu. Tapi pasti dia udah kena itu. Apa yang kena bahayanya? Psikis dia sudah terganggu itu. Namanya kejatuhan suatu benda dari ya ketinggian tertentu itu pasti psikis kena. Ya, coba kalau nggak pakai helm, bahaya. Ya, jadi jangan anggap remeh APD ini. Berikutnya, menjaga kesehatan pekerja dalam jangka panjang, memenuhi persyaratan hukum dan keselamatan kerja. Nah, ini juga maksudnya. Jadi kalau dalam suatu lingkungan pekerjaan, kalau tidak terpenuhi alat perlindungan dirinya, dia tidak akan ini, ya pasti akan kena masalah juga itu. Ya, karena sesuai aturan, yaitu Permenaker nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Lanjut? Lanjut. Ya. Saya kira bisa dipahami lah ya untuk alat pelindung diri, karena ini udah gak asing gitu. Kalian dimanapun pasti bisa lihat itu barang alat pelindung diri. Ya. Nah, ini. Lihat, ada berapa? Ada 8 jenis. Ya. Bisa dilihat mana helm, penutup telinga, full body harness, wear pump, apa ini? Kacamata, apa ini? Respiratornya, glove-nya, safety shoes-nya. Nah, safety shoes juga nggak sembarangan deh. Safety shoes, ya, di bagian ujungnya itu, ya, pasti dia terbuat dari bahan yang logam, betul sekali, supaya melindungi jari kaki kalau dia tertiban apa segala macam seperti itu, dan bahannya dia tidak licin. Ya, itu. Misalkan kita melewati suatu, ada di situ ceceran oli atau ya, minimal kita harus pakai safety shoes supaya kita nggak terpeleset jatuh. Jangan pokoknya harus peka lah kalian. Ya, ada mau melintasi suatu lingkungan pekerjaan, pokoknya sense-nya tuh harus main. Ini bahaya nih. Ini harus bagaimana? Nah, itu jangan begitu nih. Itu harus peka kita. Ya, makanya kalau orang udah datang ke tempat kerja dalam keadaan lelah, stres, nah itu bagaimana dia bisa peka? Kalau dia sudah terlatih sih oke lah. Kalau belum terlatih, akhirnya berbahaya untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Bahaya, jangan sampai terjadi. Nah, kriteria alat pelindung diri, ya, ini menurut Tarwaka tahun 2008, ya. Yang pertama itu alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif, harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja. Yang kedua, alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin. Paham ini? Jangan alat pelindung diri yang, ya misalkan helmnya itu beratnya 5 kilo seperti itu, ya. Jadi harus ringan dia, tapi kuat. Ya. Berikutnya, tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya. Jadi ketika dipakai APD itu dia nyaman, tidak mengganggu pergerakan dia. Ya, wear pump,
Merek pakaian sesuai ukuran, jangan yang kekecilan ataupun size-nya kebesaran, ya, sarung tangan. Tinggal dipilih yang sesuai dengan ukuran tangan. Begitupun shoes, ya, sama itu. Safety shoes harus yang sesuai dengan ukuran, supaya pada saat dipakai dia nyaman, tidak ada gangguan, mudah untuk dipakai dan dilepas kembali. Nah, itu ada kaitannya itu, ukurannya harus pas. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan pernapasan, serta gangguan kesehatan lainnya. Jadi ketika dipakai itu kita jadi bukannya terganggu kesehatan kita. Bahannya itu bukan dari bahan yang baunya yang menyengat, ya tidak enak lah seperti itu bahannya. Itu juga harus pekat kita. Kalau misalkan itu alat sudah APD itu sudah tidak layak, itu harus kita laporkan untuk diganti. Ya, jelas ya? Berikutnya, tidak mengurangi persepsi sensori atau tanda-tanda peringatan. Dan kita pakai sensor kita jadi terganggu. Misalkan yang tadinya kita bisa dengarnya jelas, jadi nggak jelas. Terganggu kita sensor, jangan sampai terganggu kita kalau pakai alat APD, nggak boleh. Ya. Nah, mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan. Mudah disimpan, mudah dipelihara, seperti itu. Ya, kalau misalkan kita safety shoes-nya basah habis dipakai, ya itu juga harus dirawat. Kita keringkan, dijemur. Seperti itu. Jangan sudah pakai udah main taruh sembarangan, simpan di sembarang tempat juga salah juga. Ya, nanti ketika kita butuh pakai, ya itu sudah bermasalah, nggak nyaman dipakai. Yang terakhir, APD yang dipilih harus sesuai standar yang ditetapkan. Ya, sama lah kayak pengendara bermotor, helm harus SNI, ya harus standar. Standarnya bagaimana seperti itu. Nah, ini adalah sign atau tanda peringatan, ya, ketika kita masuk dalam satu lingkungan pekerjaan. Kalau kita sudah lihat yang warna kuning itu artinya kita sudah ada peringatan itu. Wih, apa ini? Kita baca itu. Jangan kita kalau ada peringatan, lihat dah, simbolnya pasti tanda kuning. Pasti itu, ya rata-rata seperti itu. Jadi mana tadi saya ulang? Ya. Nah, ini ya, tandanya gunakan kacamata pelindung. Sana gunakan masker apa itu? Protektif. Terus gunakan pelindung telinga. Gunakan sepatu keselamatan, safety shoes tadi. Itu makanya kalau kita masuk dalam lingkungan pekerjaan, kalau kita lihat ada tanda-tanda peringatan keselamatan seperti ini, kita harus juga paham itu. Ya, minimal itu mengingatkan orang yang kurang peka lah seperti itu. Ya, kita bisa kasih lihat, itu nggak lihat apa tanda di situ, ya gitu. Diperingatkan rekan kerjanya ataupun anggota di tempat pekerjaannya, ya suruh pakai safety shoes. Nah, itu lihat. Untuk memakai ini pelindung telinga, ya semacam itu dia harus diingatkan. Baik, terima kasih. Materi untuk hari ini cukup sampai demikian. Ada yang bertanyakan? Cukup, ya. Nanti untuk tugas saya bisa kasih lewat adlink. Ya, kalian bisa cari referensi dari, tinggal browsing lah kalian ya. Nanti buka adlink, nanti saya akan share tugas di situ. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Paham ya? Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Ya, semoga kegiatan pembelajaran kita tetap lancar, kalian tetap semangat. Ya. Terima kasih. Selamat siang.